Sulit untuk tidak tergoda pada sajian khas berselera satu ini. Perpaduan antara warna yang pekat, aroma nikmat, dan rasa yang tepat. Kopi menjelma bak minuman dari surga yang lebih dari sekadar penghempas dahaga. Priangan adalah hamparan permadani dan subur dan kaya raya. Ia adalah hunian baru yang nyaman bagi pendatang, sang primadona. Melintasi penjuru ruang dan waktu dalam cerita. Dari sinilah semua kisah itu bermula. Pada akhir abad ke-18, terjadi pergeseran penting dalam komoditas perdagangan sebagai akibat lesunya pasaran rempah-rempah dan tekstil di Eropa. VOC mengubah orientasi perdagangannya dari perdagangan barang-barang mewah berharga tinggi ke arah perdagangan agraris. Pembukaan perkebunan kopi dipandang sebagai sumber produksi agraris baru yang diharapkan akan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada rempah-rempah. Pengelolaan perkebunan dengan menggunakan sistem paksa merupakan kebijakan kapitalisme kolonial pada masa VOC. Proses pelaksanaan penanaman kopi di Priangan diawali dengan kecenderungan permintaan kopi yang meningkat di pasaran Eropa. Pada awalnya, kopi diangkut ke pasaran Eropa dari pelabuhan Mocha, Yaman. Dari pelabuhan itulah, istilah kopi mocha atau mocha cafe mulai mendunia. Pada tahun 1707, VOC menetapkan daerah Priangan sebagai daerah uji coba penanaman kopi. Wilayah ini diproyeksikan menjadi penghasil komoditas baru yang mampu memenuhi permintaan pasar kopi internasional. Pelaksanaan penanaman kopi paksa yang dilakukan di Priangan tersebut dikenal dengan sistem Priangan atau Priangan Stelsel. Pada tahun 1711, Bupati Cianjur, Arya Wiratanu, menyerahkan hasil panen kopi pertama di Jawa kepada VOC.
meskipun jumlah penyerahan kopi masih belum memadai. Barulah pada tahun 1720, produksi kopi Priangan dinilai berhasil memenuhi pasaran. Kedikdayaan kopi Priangan terbukti pada tahun 1725. Pada masa itu, Priangan berhasil menjadi bank ekspor utama kopi di Jawa. Bahkan mengungguli jumlah ekspor kopi dari Yaman. Tanah Priangan seakan menjadi jodoh yang seias kata dengan biji tanaman surgawi ini. Organisasi pengelolaan perkebunan kopi di Priangan sepenuhnya diserahkan kepada golongan elit lokal dengan pengawasan yang sangat terbatas dari VOC. Inilah yang kemudian menjadi sumber penyimpangan-penyimpangan yang menyengsarakan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penindasan, dan korupsi di kalangan penguasa lokal telah mengisi daftar laporan penyelewengan pengelolaan perkebunan kopi Priangan. Maka tidak heran, keresahan dan kemiskinan menjadi situasi yang tak terhindarkan. Max Havelaar karya Multatuli pada dasarnya merupakan salah satu tulisan yang melaporkan keadaan buruk penduduk daerah Priangan pada masa sistem tanam paksa kopi. Terlepas dari sisi gelapnya, Priangan menjelma sebagai primadona penghasil kopi berkelas dunia hingga abad ke-19. Mengapa kopi mampu tumbuh subur di tanah Pasundan ini? Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan penanaman kopi di daerah Priangan. Pertama, faktor alami yang dimiliki daerah Priangan memungkinkan kopi dapat tumbuh secara maksimal, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Kedua, daerah yang bergunung-gunung di Priangan memberikan perlindungan yang baik terhadap perkebunan kopi dari tiupan angin yang kuat. Ketiga, kesuburan tanah di Priangan pada abad ke-18 masih sangat memungkinkan untuk menghasilkan tanaman kopi berkualitas unggul karena dibudidayakan di tanah-tanah pembukaan yang baru.
Di balik lika-liku lintasannya, Priangan adalah jejak nyata kejayaan kopi Nusantara yang mampu berkicau merdu di pentas dunia. Ia bukan sekadar pemenuh hasrat ragawi pecintanya. Harum aromanya akan selamanya terkenang dalam pahit manisnya memori waktu yang tak jual lekang oleh pekatnya misteri zaman.